Donatur-donatur yang masih tetap redo memberikan kepada Agus. Berarti masih ada donatur ya, Bang? Masih ada. Masih ada. Oke. Beberapa donatur yang memberikan sumbangan kepada Agus secara ikhlas ya, dan tidak mengungkit kembali. Ada banyak. Itu dari anak-anak Komal ya, sampai hari ini pun kebutuhan Agus masih ada yang kasih. Kami kompak, itu mereka diantaranya. Iya. Mereka kasih kebutuhan Agus, masih sering kasih Agus apapun itu, dari makan ya sampai mereka perhatian mereka besar sekali. Padahal tidak kenal Agus, tidak kenal kami. Dan akhirnya karena Agus kami bersatu di sini, mengenal dekat, saling bantu, saling sharing. Bahkan mereka sama yang kita nggak sama sekali nggak pernah minta, nggak pernah undang, tiba-tiba mereka ikhlas datang sendiri tanpa diminta. Dan malah ada donatur yang akan tiap bulan memberikan Agus. Begitu. Itu salah satunya dari para teman-teman di Komal TikTok ya. Tuh Komal tuh, ada komandannya tuh yang botak. Mereka Ya? semua. Beliau nih. Berarti pribadi bukan dari yayasan lagi nih ya? Nggak ada. Udah ada. Sama sekali nggak ada. Komal. Nah, Ayo, komandan Komal. sih. Nah, ini nah. Beliau inilah, mereka inilah yang bisa di-share ya. Beliau inilah yang support. Beliau yang selalu support mencari dana-dana ini. Gimana kagak muat? Enggak apa-apa, nanti aja. Nanti aja. Agus tadi kan untuk mata Gus, kalau untuk kulit yang kebakar seperti apa Gus? Nah, kalau untuk kulit masih rutin sih kita. Kalau kulit nggak sih, nggak BPJS, masih cash. Maksudnya masih ada rasa sakit kah di muka atau tangan? Kalau tangan masih ada rasa sakit. Makanya setiap 2 minggu sekali kita kontrol sih. Rencananya berangkat ke Singapura? Siapa aja sih mau Agus? Nanti ada tim Nanti tersendiri, ada tim khusus yang ada Pahat, ada tim lain juga dari Komal juga siap. Pada prinsipnya agenda-agenda pengobatan Agus tetap akan berjalan tanpa yayasan. Kita tidak akan melibatkan yayasan. Tapi kalau yayasannya sudah insaf, silakan datang lagi. Pihak yayasan terus sudah tahu Bang Agus akan Pasti tahu, tidak mungkin tidak tahu. Karena kita selalu show off. Hari ini di tahun 2000 yang baru, 2025, kita masih tetap mencari keadilan buat Agus. Keadilan ini nggak akan pernah kita hentikan sampai dengan memang keadilan hakiki ini buat Agus datang. Dan kita masih tetap dengan agenda yang lama, minta pengembalian uang yang sudah disetor oleh para donatur kepada rekening Agus yang selama ini mendekam menjadi tahanan rumah di rekeningnya yayasan. Di rekeningnya itu menjadi tahanan rumah, ya, menjadi tahanan rumah oleh yayasan, dan nanti orang-orang yayasan menjadi tahanan rumah juga. Kalau dia tetap bertahan dengan uang rekening Agus ditahan-tahan, kita pastikan bahwa mereka juga orang-orang yayasan akan masuk ke dalam tahanan rumah juga. Karena negara ini, republik ini diatur oleh hukum. Siapa memulai, dia yang pasti mengakhiri. Dan akhirnya kalau mereka bertahan, kita juga bertahan, pasti menjadi tahanan rumah seperti dana-dana Agus yang ditahan oleh mereka. Bang, ini beberapa langkah yang kita lakukan ya. Yang pertama adalah langkah hukum. Langkah hukum, kita ketahui bahwa donatur telah mengajukan upaya hukum gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan Tangerang ya, untuk menggugat Agus. Tapi kita juga ada beberapa keberatan ya, dan gugatan balik atau gugatan rekonvensi terhadap donatur. Itu yang kita lakukan ya, untuk menyatakan bahwa uang yang telah diserahkan dari donatur kepada Agus itu adalah uang sah miliknya Agus. Karena apa? Donatur memberikan uang tersebut kepada Agus adalah dalam bentuk sumbangan, tidak ada perjanjian sama sekali. Artinya seperti kita menyumbang kepada masjid dan uang itu tidak bisa ditarik kembali. Yang kedua adalah laporan polisi terhadap Gary Julian Saputra yang dia melakukan perbuatan penipuan dan penggelapan, di mana Agus telah diiming-imingi akan uangnya dijanjikan setelah ditransfer, tapi uang yang dijanjikan tersebut tidak dikembalikan kepada Agus. Itu salah satu upaya hukum yang kita lakukan. Tentu ada beberapa tahap yang kita lakukan gitu, tetapi kita berharap
dengan upaya-upaya hukum tersebut, uang tersebut bisa kembali kepada Agus. Persidangannya dijadwalkan pada tanggal 8 Januari tahun 2025 ya di Pengadilan Negeri Tangerang. Itu agendanya pertama masih panggilan pertama ya. Panggilan pertama untuk hadir di persidangan. Tentu kita akan memeriksa seluruh para penggugat apakah ada surat kuasanya ya. Karena apa? Kalau memang tidak ada surat kuasanya kepada pengacara, maka otomatis gugatan tersebut adalah obscur liber ya, atau catat formil ya. Nanti kita cek semuanya surat kuasanya apakah benar prinsipal ini memberikan kuasa kepada pengacara untuk menggugat kepada Agus itu ya. Tentu tanggal 8 Januari 2025 kami dari kantor hukum Dr. A.M. Farhad Abbas SH dan rekan hadir, termasuk Bang Yasin dan Ibu Marlina hadir di Pengadilan Negeri Tangerang untuk membela dan mendampingi Agus untuk memperoleh uang tersebut. Oke. Pokoknya dari pihak Agus cuma dua, kita siap dan sangat siap. Ya, kalian yang sudah menabur genderang berperang, jangan dimatikan apinya, karena apinya akan membakar kamu. Ya, jangan coba-coba kamu cabut. Kami siap untuk melakukan perbuatan balik. Ya. Ketika kamu mendalil-dalilkan suatu perbuatan terhadap Agus, kami lebih siap daripada kalian. Jadi jangan pernah dicabut. Jangan pernah takut melawan kami karena kami tidak pernah gentar. Oke, tambahannya perlu dicatat ya. Di dalam gugatan tersebut Agus tidak sama sekali dirugikan, tapi Agus dijadikan objek sebagai tergugat dua ya di sini. Tapi dalam gugatan tersebut setelah kita baca bersama tim itu sama sekali para penggugat tidak bisa mendalilkan kerugiannya, sementara uang tersebut sudah berada di yayasan. Ya, artinya sama sekali Agus tidak ada kerugian di sini ya. Uangnya kan sudah ada di yayasan. Apa yang digugat? Apa kerugian dari si Novi maupun si yayasan itu? Apa? Jangan-jangan mengada-ngada gugatan ini. Kita nanti gugat balik kok para donatur itu agar disahkan uang 1,3 miliar sahnya milik Agus gitu. Kita bisa buat rekonvensi di sana pengadilan. Tapi tunggu saja, kita ada beberapa perlawanan dan menyiapkan argumentasi dan bukti-buktinya itu. Oke, mungkin semoga berdoain sukses buat bapak-bapak pengacaranya lah itu aja sih. Tapi Agus diwajibkan datang nggak sih Bang nanti tanggal 8 seperti apa? Kalau untuk sidang pertama belum. Oh. Iya, karena ini masih panggilan pertama, nanti ada mediasi. Nanti pada prinsip yang pertama kali nanti diperiksa adalah izin-izin kita. Makanya izin-izin pengacara kita sudah kita siapkan tadi, dari Jaldi sudah mempersiapkan semua. Senjata, peluru, kokangan, sasaran sudah kita siapkan. Makanya tadi saya bilang, mereka yang memulai jangan sampai mereka yang memberhentikan dirinya sendiri. Ya. Karena ini maunya mereka. Jadi biar jelas, hitam-hitam, putih-putih. Selama ini Agus sudah cukup bertahan lah ya, saya. Dan namanya keadilan ini ternyata di negara kita ini yang tercinta, kita harus mengais-ngais untuk mencari keadilan. Kita harus dihina-hina dulu untuk mencari keadilan, dan mereka yang menghina itu sebentar lagi akan semakin terhina. Di dalam suatu perbuatan hukum, kamu mendalilkan, kami punya hak juga untuk menjawab, dan kami sudah sangat siap. Bahkan kami lebih siap daripada mereka. Dan ingat, donatur itu ada dua. Ada yang ikhlas, ada yang tidak ikhlas. Mereka yang tidak ikhlas, silakan saja melakukan sini. Tetapi ingat, apakah mereka juga mewakilkan atau memberikan gugatan kepada orang-orang donatur yang ikhlas? Ini dia. Jadi banyak sekali kekurangan-kekurangan dari mereka yang mereka kalian pikir terlalu ceroboh. Ya. Sebetulnya sederhana perkara ini. Balikan uang Agus, kelar. Ya. Tidak ada yang ibaratnya harus ke pengadilan, harus kita saling melaporkan. Sederhana sekali. Sederhana dan simpel. Balikan uang itu, yang hak menjadi hak, ya. Yang punya hak Agus kembalikan. Selebihnya kalau memang ada punya Novi dan yayasan, ya silakan aja. Karena Agus juga bukan tipe orang yang tamak, bukan tipe orang yang ngoyo harus ini uang saya, tidak. Beliau sudah terlalu istiqomah lah. Mudah-mudahan setelah ini akan ada keadilan. Itu ya guys ya. Ya ini adalah bagian daripada ikhtiar. Siapa? Tapi yang perlu kita ingatkan adalah kepada tim-tim kawan-kawan pengacara di sana. Kalau kalian jual, kami borong habis.
Ya. Jadi jangan pernah tinggalkan daganganmu karena kami siapkan uang untuk membelinya. Terima kasih. Oke. Sebetulnya begini, pengurus yayasan atau yayasan gak mesti Nopi aja, pengurus yayasan ketika yayasannya suatu sudah bermasalah, ya, kemudian dia mengundurkan diri, itu bukannya mengundurkan diri, tapi melarikan diri. Ya, kalau yayasan yang sehat kemudian dia pindah negara atau misalnya sekolah atau tugas belajar, seorang pengurusnya mengundurkan diri, bisa jadi kalau yayasan ini sehat. Ya. Kan kita sudah dapat kisi-kisi, yayasannya Nopi sudah bla 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 bla. Ya, ada beberapa syarat-syarat yang dari Kemenkes yang tidak bisa dipenuhi oleh Nopi. Itu yang kemarin kita diskusi sama orang Kemenkes, masih banyak sekali kekurangan daripada yayasannya Nopi. Tiba-tiba Nopi mengundurkan diri. Lu mengundurkan diri atau melarikan diri? Yang kita kejar juga yayasan. Dan ingat, mereka juga bertindak untuk dan atas nama yayasan. Jerry juga, ya. Jerry juga mengaku sebagai advokat, padahal dia baru aja semester sekian. Kalau ilmu masih minus-minus, jangan turun gunung dulu. Masih banyak tahu sakti di bumi ini. Oke. Pokoknya untuk pembelaan Agus, kami siap. Baik secara hukum maupun secara ideologi. Oke.